sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat prinsip hidup kita ialah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu, yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nanti. Jadi mustahil engkau menanam gandum dan nanti menuai ilalang, tidak mungkin. Walaupun iblis bisa taruh, kata Alkitab, itu benih lalang, tetap juga gandum akan menghasilkan buah gandum. Tidak mungkin dia menghasilkan buah ilalang. Saudara pemirsa, itulah yang akan kita dengar sebentar. Berhati-hatilah menjaga kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami. Berikan pengertian yang tajam kepada kami dalam pikiran hati kami saat ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Jaga hidup kami supaya kami sadar bahwa kami tidak mungkin menuai sesuatu yang tidak kami tanam. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 8 ayatnya yang ke-7. Hosea 8 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Amin. Sebenarnya ayat firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Baru.
Surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7. Mungkin lebih baik kita baca ya. Ya. Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini prinsip hidup Kristiani kita, saudara sekalian. Jadi, tolong ingat, ketika kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk orang lain, kita ingat kita sedang menabur. Ada orang hamba Tuhan yang hebat yang bilang begini, jangan kita berdagang dengan Tuhan, katanya. Kalau kita berbuat baik, jangan harapkan hasil dari perbuatan baik kita. Loh, kamu mau jelaskan apa dari firman Tuhan ini? Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu daripada Tuhan, maka kita akan menuai hasilnya. Hasil yang baik dari hasilnya. Kalau kita baca terus tadi dari ayat firman Tuhan ini tadi, dari kitab Galatia, langsung disambung di situ dengan ingat dengar ini konteksnya firman Tuhan, jangan keluar konteks. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9 langsung disebut dengan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila dengar baik hamba-hamba Tuhan, anak-anakku, cucu-cucuku, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Apa itu? Ketika kita berbuat baik, kita boleh dong berharap sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita. Nah, kembali ke kitab Hosea tadi, supaya kita tidak pernah lupa ini. Nah, itu saya sampai siapkan secara khusus terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba saudara perhatikan. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Nah, loh, itu yang saya sangat suka karena begitu jelas. Tadi menuai puting beliung, mungkin sebagian kita tidak ngerti apa itu angin puting beliung. Sudah tahu angin puting beliung itu apa? Dalam bahasa Inggris, di Amerika sana misalnya itu disebut sebagai tornado. Itu kalau datang tornado, saudara sekalian, rumah pun terangkat ke atas, mobil terangkat ke atas semua. Jadi maksud saya menjelaskan ini kepada saudara-saudara sekalian bahwa pembalasan jauh lebih kejam daripada perbuatan. Ingat itu. Maka taburlah segala kebaikan, taburlah sekarang segala sesuatu yang bermanfaat, berguna untuk orang lain, termasuk menabur tutur kata. Oh, saudara-saudara sekalian, jangan lupa yang suka sekali mengejek orang, merendahkan orang, apalagi kalau engkau hamba Tuhan. Lihat ke muka saya ke sini. Tidak sedikit hamba Tuhan yang iri hati kemudian merendahkan orang lain. Hamba Tuhan mendoakan orang sakit, orang sembuh, dibilang dukun. Oh, hati-hati saudara sekalian. Boleh jadi engkau sedang menabur angin dan engkau akan menuai apa? Tornado sebentar. Karena upah engkau suka merendahkan hamba Tuhan yang lain. Mari teliti dulu. Saya sangat pegang teguh dalam sepanjang umur hidup saya sekarang, sudah menjelang usia saya ke-70 tahun. Saya pegang teguh apa? Firman Tuhan katakan apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Oh, saudara-saudara sekalian, engkau belum mengerti ya tafsiran firman Tuhan ini. Untuk mengenal buah itu, apakah itu asam atau manis,
jeruk itu, engkau harus sungguh-sungguh apa? Mencicipinya. Jangan lihat dari jauh. Ikut pelayanan hamba Tuhan itu. Engkau dengarkan firman Tuhan yang sampaikan. Betul atau tidak? Sesuai tidak dengan konteks firman Tuhan itu? Kenapa? Terutama hal kesembuhan. Semua perintah Yesus kepada para muridnya itu selalu mengatakan bahwa usirlah setan-setan, selalu menyangkalnya. Itu firman Tuhan. Usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta. Engkau sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Saya mau tanya engkau hafal ayat itu? Itu dari Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Kalau engkau sudah menerima anugerah, maka engkau harus mengembalikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ingat tadi, taburlah yang baik, taburlah yang benar, dan nanti engkau akan menuai buahnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami baru dengar. Tolong supaya hamba-hamba Tuhan terutama menabur yang baik, menabur yang benar, tidak menyampaikan sesuatu yang kena iri hati dan dengki, supaya kami tidak menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, seperti yang pernah terjadi pada 2000 tahun lebih yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menabur yang baik, dan nanti menuai yang baik pula datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.